Nah, ini bagian lebih detailnya ya, bagian-bagian di sumsum tulang, di saraf tulang belakang. Kita lihat ya bahwa bagian ini itu setiap ininya terdiri dari apa saja. Ada badan sel neuron motorik ya. Ini badan sel sensorik. Nah, di sini nih memanjang, di sini ada akson neuron motorik, di sini akson neuron sensorik. Ada sayap dorsal, bagian tepinya, kanal pusatnya di sini, saluran pusatnya, bagian dalamnya saraf spinal ya. Ini penting ya, artinya ini mempunyai peran yang sangat penting setiap bagiannya, sehingga harus dijaga dengan baik. Oke. Ya, selanjutnya kita ke sistem saraf tepi. Tadi kan sumsum tulang belakang dan otak masuknya ke sistem saraf pusat ya. Sekarang kita ke sistem saraf tepi. Ini terdiri dari saraf kranial ya, kepala ya, dan saraf spinal. Menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Sistem saraf tepi terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis. Saraf kranial berasal dari otak. Ya, saraf spinal berasal dari medula spinalis dan ganglia serta reseptor sensorik yang saling berhubungan. Nah, fungsinya apa? Dia mengontrol gerakan yang disengaja yang melibatkan saraf motorik dan sensorik ya, maupun yang tidak disengaja. Oke. Ya, kita lihat lebih lanjut ya di sini. Nah, ada 12 sistem saraf kranial ya. Anda perhatikan di sini. Ya, ini di kepala ya. Kranial itu di kepala ya. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Ada yang mengatur mata, yang mengatur hidung, ya, mensarafi hidung, olfaktori, yang ke liver, ke paru-paru ya. Ada 12. Ini monggo dibaca ya. Saraf olfaktorius ya, saraf optik, oculomotorius, trakrel, saraf trigeminal, saraf abdusen, facial, dan lain-lain ya, ada 12. Ini tambahan penjelasan ya. Saraf kranial ya, olfaktori, dia fungsinya sebagai pembau ya, mencium gitu ya, pembau. Saraf olfaktori. Kemudian saraf optik ya, jenis sarafnya sensorik, dia membantu penglihatan. Saraf okulomotor, dia membantu ya gerak bola mata, dan seterusnya. Nih, facial yang untuk wajah, auditori, pendengaran, vagus, saraf vagus, refleks vagus untuk gerakan jantung dan organ lain ya, termasuk apa aja tuh, pencernaan ya, gerakan jantung dan organ lain. Aksesori ya, hipoglosal, motorik gerakan lidah. Oke. Nampaknya ini ada gangguan teknis nih, agak susah nih ya untuk rekamannya. Oke. Ini ada 31 pasang saraf spinal ya. Saraf serviks ada 8 pasang, dan saraf toraks 12 pasang, lumbal 5 pasang, sakral 5 pasang, koksigis 1 pasang. Saraf spinal di sini meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, bercabang jadi 4 divisi ya, meningeal, ramus dorsal, sabang ventral, sabang visceral. Apa sih plexus? Plexus merupakan jaring-jaring serabut saraf yang terbentuk dari ramus ventral seluruh saraf spinal kecuali T1 dan T2 yang merupakan awal dari interkostal gitu ya. Nanti lebih detail Anda boleh dibaca-baca buku lagi ya. Nah, ini dia bertanggung jawab atas persarafan anggota tubuh dan juga kepala ya, menghubungkan sistem saraf tepi ke otak
tadi yang saraf ini ya. Ini penjelasan dari slide sebelumnya, saraf spinal tadi ya, ini saraf spinal ya. Menjadi gerak refleks sehingga saraf spinal juga disebut sebagai saraf motor ya. Sebagai saraf refleks ya, refleks. Oke. Agak susah ini ya, tampaknya sedang ada masalah teknis. Nah, ya Anda lihat ya seperti ini nih, saraf spinal ya, dia saling terhubung, spinal nerves. Oke. Apa ya? Ya, ini nama-nama saraf spinal dan fungsi persarafannya. Monggo nanti bisa dibaca ya di PowerPoint yang saya lampirkan di Open Learning ya. Saya akan jelaskan secara lebih lanjut saja yang kira-kira memang perlu dijelaskan begitu. Tapi kalau yang saya skip, saya lewati, artinya Anda membaca sendiri ya di materi yang sudah saya kirimkan di Open Learning. Ini banyak sekali ya. Nanti dibaca sendiri saja. Nah, kita lanjut ke sistem saraf otonom ya, SSO. Sistem saraf otonom ini disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Ya, menuju organ yang bersangkutan. Ini merupakan sistem motorik eferen visceral, menginversi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah, dan viscera itu organ-organ dalam ya, visceral organ dalam, serta kelenjar-kelenjar. Jadi sistem saraf otonom ini membantu ya, menggerakkan, membantu kerja seluruh otot polos, otot-otot di tubuh kita. Tidak memiliki input volunteer, dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan korteks cerebral. Formasi retikuler batang otak. Serabut aferen sensorik atau visceral ya, biasanya dia akan memberikan respon berupa nyeri, kenyang ya, dia akan mengatur frekuensi jantung, tekanan darah, pernafasan. Kemudian dibawa ke sistem saraf pusat. Ya, tadi berarti merespon setiap rasa nyeri, kenyang, frekuensi jantung ini dibawa ke sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom ini divisi simpatis dan ada dua divisi ya, divisi simpatis dan parasimpatis. Nah, lebih detail cek ya kita perbedaannya apa sih antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kalau saraf simpatis dia berasal dari area toraks dan lumbal pada medula spinalis, terletak pada bagian depan tulang belakang dan memanjang dari vertebra, dari tulang belakang hingga ke ekor. Sistem parasimpatis berasal dari area otak dan sakral pada medula spinalis, batangan yang berhubungan dengan ganglia yang menyebar dengan seluruh tubuh. Serabut saraf dalam sistem saraf parasimpatis, yakni mencapai organ yang dapat bekerja di bawah pengaruh sistem saraf simpatis. Ini ya perbedaannya ya. Perbedaan kerjanya, kalau simpatis itu dia akan fungsinya apa ya? Melindungi ataupun merespon ketika tubuh stres gitu ya. Ada tekanan stres, dia akan berusaha merespon itu gitu. Kalau parasimpatis itu lebih ke mengistirahatkan, merelaksasi bagian-bagian tubuh.